sebagai wadah yang inklusif ya, semua bisa gabung, semua bisa berproses bareng di komunitas ini, dan juga punya tujuan yang tidak semata sekedar teknologi saja ya, luas tujuannya itu. Dan juga ini apa, organisasi yang punya banyak multi matra apa ya, dimensinya luas banget gitu. Karena nanti kita akan lihat bareng-bareng dari Kampung Digital Air Hitam ini akan bikin kita melek gitu ya. Bikin kita melek bukan cuman kondisi disparitas kesenjangan teknologi yang ada di dusun air hitam ataupun di Kabupaten Pali dengan yang terjadi di kota-kota besar, tapi juga melek mengenai proyeksi 10-20 tahun ke depan bagaimana teknologi menjadi peran penting di dunia bahkan gitu ya. Nah teman-teman semua, kalau pandangan sebelumnya mungkin gabung Kampung Digital Air Hitam itu ya kita akan belajar coding gitu ya, kita akan belajar konten kreator mungkin ya, atau hal-hal yang dalam benak kita itu hal-hal teknis gitu ya. Tapi di komunitas ini ada dimensi lain ya. Dimensi itu ada brainstorming mengenai proyeksi ekonomi ke depan yang ada hubungannya dengan teknologi, proyeksi isu lingkungan yang ada hubungannya dengan teknologi, proyeksi isu pangan dan lain-lainnya. Itu dimensinya luas banget gitu, dan semuanya ada mata rantai dengan perkembangan teknologi. Jadi teman-teman dari multi ini apa background ya, ada yang dari nggak melulu harus orang IT ya, ada yang dari keilmuan guru, ada yang dari keilmuan hukum mungkin ya, apapun backgroundnya, saya yakin dengan bergabung di Kampung Digital Air Hitam ini itu bisa blending lah gitu ya. Satu atau dua pertemuan mungkin kerasa masih kaku gitu, apa ini pelajaran yang diajarin oleh Kak Irfan, yang diajarin oleh pembina-pembina ini. Nah setelah kebuka gitu ya, harapannya ke depan lebih banyak ya brainstorming tentang isu-isu terkini gitu ya. Jadi menggabungkan teman-teman yang dari berbagai background itu dapat gitu ya. Dan terutama bagi adik-adik yang kelihatannya jurusan saya ini kedepannya proyeksinya mau ngapain ya itu ya. Nah itu bisa dapat jalan gitu ya di Kampung Digital Air Hitam ini. Oh saya background saya hukum, saya mau jadi advokat, saya mau jadi apa gitu ya. Wah itu kebantu banget karena di Kampung Digital Air Hitam kita belajar tentang AI gitu ya. Kita belajar bagaimana sebuah sistem itu bekerja gitu ya. Sebuah sistem bekerja, sebuah apa namanya itu, kalau AI itu ada ChatGPT dan lain-lain itu kan diajari tentang apa menemukan isu-isu terbaru gitu ya. Bedakan dengan orang yang punya background hukum yang ngerti IT dengan yang nggak ngerti IT, itu beda banget, kerasa banget. Guru yang ngerti teknologi dengan yang nggak ngerti teknologi itu kalau lagi ngobrol itu kebanting banget loh itunya, perspektifnya tuh kebanting banget. Dan apa harapannya ini, karena ini sudah ada pengurusnya, Kak Irfan dan pembina-pembina yang lain, harapannya sudah mulai memikirkan untuk hal-hal apa yang sifatnya take action ya, rencana aksi ya, action plan. Misalkan bulan ke depan ada festival ini, ada camp ini, itu nggak usah ragu lagi. Kalau kemarin kita masih agak apa pikir-pikir gitu ya. Nah, apalagi kita sekarang sudah ada relawan, sudah onboarding kayak gini, sudah ada pembagian divisi-divisinya, kayaknya sudah ada ya tadi pembagian divisi-divisinya. Itu ya nggak perlu ragu lagi kalau ada ide. Teman-teman Kak Irfan juga kalau ada ide, nah mau ngadain camp, mau ngadain lokakarya apa, mau ngadain workshop A, B, C, insya Allah dengan adanya tanda kutip
pasukan ya, tanda kutip pasukan. Dan ini teman-teman yang siap berproses ya, siap berproses bareng, yang tadinya nggak ngerti, nggak kenal dengan perangkat-perangkat digital, akhirnya bisa kenal. Dan tentu saja di Pali ini hal yang langka ya, hal yang langka dan cepat untuk mendapat jejaring. Kalau orang-orang yang punya background IT gitu ya, cepat dapat jejaring dimanapun dia ditempatkan gitu ya, cepat dapat jejaring, cepat mengambil problem solver di tempat dimanapun dia ditempatkan. Nah, saya kira pertemuan kali ini menjadi langkah pertama, dan mungkin kedepannya pertemuan-pertemuan ke depan Kak Irfan dan para pembina dan anggota-anggota lainnya sudah mulai punya ide, gagasan, sudah punya rencana aksi apa yang mau digagas gitu ya, karena setahun ini momennya sudah kelihatan nih, sebentar lagi bulan puasa, sebentar lagi lebaran, sebentar lagi HUT Pali, sebentar lagi banyak itu sudah ada ininya, udah kelihatan sekarang ini ya, sudah schedule kalender tahunannya sudah kelihatan. Dan juga lihat komunitas-komunitas lain yang juga punya kalender mereka, misalkan di Talang Academy ada kegiatan apa, di kampung digital, di kampung Inggris ada kegiatan B, di kampung budaya ada kegiatan C. Nah itu karena kita sifatnya sudah ada struktur, perlu harmonisasi dengan macam organisasi yang ada di sekitar kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita langsung aja ya, kita buka kegiatan kita ini dengan membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Teguh atas kata sambutannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan. Acara selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi pemaparan materi mengenai program-program dan divisi-divisi yang ada di Kampung Digital Air Hitam yang akan disampaikan oleh Kak Irfansyah dan beberapa perwakilan dari divisi masing-masing. Kepada Kak Irfansyah dan para perwakilan divisi dipersilahkan. Oke, baik. Baik teman-teman dan Bapak Ibu, apakah slide-nya kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Oke. Aman. Jadi nanti di sesi akhir boleh Sir Teguh, teman-teman yang lain juga ada, dan Dewan Pembina yang lain, Bu Ranita, Mbak Putri sama Sir Agus untuk menyampaikan masukan, saran, sekalian kami note nanti, atau mungkin pertanyaan gitu. Jadi langsung aja Irfan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sesuai dengan tajuknya atau judulnya onboarding, pengenalan tentang komunitas Kampung Digital Air Hitam. Nah, teman-teman mungkin ya makanya udah kebiasaan Sir. Jadi Kampung Digital ini jargonnya itu studying and sharing each other. Jadi mohon maaf, ini ada Sir Agus juga ya kalau salah penulisan bahasa Inggrisnya. Tapi pada intinya kita pengen belajar dan berbagi bersama. Karena ilmu itu kalau kata Guru Irfan, kalau nggak dibagi nggak akan panjang kan, nggak mudah untuk kita ingat. Nah jadi makanya kita tambahkan belajar dulu, baru kemudian kita berbagi. Nah, tujuan ke depan atau visi secara umum kita pengen mencapai ini. Yang pertama literasi digital dan akses informasi, yang kedua pengembangan skill digital, dan yang ketiga ekosistem digital. Dan ini mungkin kedengarannya agak ini ya, terlalu berlebih-lebih, smart village. Nanti kita lihat dan Bapak Ibu boleh tanya terkait konsep smart village-nya. Kita next dulu. Nah, sejarah singkat dan urgensi kenapa Kampung Digital, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, atau mungkin ada juga yang sudah tahu terkait sejarah singkatnya. Jadi kalau Irfan sendiri menjelaskan sejarah singkat Kampung Digital itu gambarannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di desa ini ada beberapa faktor ya
Yang kita lihat itu yang pertama ada minimnya literasi digital, kemudian nikah muda dan buta huruf, ini salah satu problem. Kemudian judi slot, kita lihat banyak juga ya, dan yang terakhir ada narkoba dan juga begal. Nah, kemudian kalau kita lihat anak-anak yang ada di kota, itu mereka udah melek teknologi. Teman-teman nggak usah tanya anak-anak SMA ya, tempat Irfan ngajar itu udah belajar sejak umur 5 sampai 13 tahun mereka udah belajar, mulai dari umur 5 tahun mereka udah belajar tentang komputer. Nah, jadi definisi singkatnya ini yang Irfan highlight ya. Jadi Komunitas Kampung Digital Eritam Pali itu dibentuk sebagai respon terhadap dua. Yang pertama, perkembangan teknologi yang pesat. Kalau teman-teman ikuti ya, ada ChatGPT, ada DeepSeek sekarang yang lagi booming. Dan yang kedua, tingginya gap informasi antara desa dan kota. Jadi desa ini selalu dilabeli sebagai tempat yang kurang update gitu, kudet lah bahasanya, kurang update tentang teknologi. Makanya kita pengen ngerubah stigma itu. Nah, kemudian keterbatasan akses terhadap teknologi dan pendidikan yang berkaitan dengan teknologi memperburuk situasi ini. Jadi lah teknologinya cepat berkembang, kita juga dibatasi dengan akses kita terhadap teknologi itu. Kita lihat misalnya, ini mohon maaf bahasanya campur, di sekolah-sekolah masih banyak belum tersedia lab-lab komputer, kemudian anak-anak itu tidak semuanya punya laptop kan, kalau HP ya. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan masyarakat desa itu tertinggal dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, kemudian urgensinya teman-teman kalau kita lihat ya, jadi urgensinya ini ada 3 yang paling umum ya. Yang pertama ada bonus demografi, ini yang mendesak kita harus bikin komunitas ini karena kita pengen menyongsong, kita pengen ikut andil dalam bonus demografi 2045 ya, dimana nanti usia produktif atau usia mungkin bisa dikatakan gen milenial sampai gen Z atau mungkin gen alpha juga ya, itu harus dituntut mempunyai skill. Terlebih lagi seperti yang disampaikan oleh Sir Teguh tadi, skill digital yang sekarang memang sangat-sangat dibutuhkan. Nah, ini masuk akal juga, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi waktu itu ya, tahun 2016 kalau nggak salah. Kita butuh, bukan 2016, 2020. Kita butuh 9 juta talenta digital. Nah, 9 juta ini didapat dari mana teman-teman? Nah, kita berharapnya Pali ada ambil bagian gitu nah kan. Minimal misalnya 1 juta talenta yang bisa kita sumbangsikan gitu harapannya. Kemudian urgensinya ini pesatnya perkembangan artificial intelligence. Ada hukum Moore namanya teman-teman ya. Jadi teknologi itu kayak chip, itu berkembangnya eksponensial. Jadi susah untuk kita prediksi. Chip kayak kita ngebayangkan komputer zaman dulu kan besar segede ruangan gitu kan. Sekarang sudah bentuknya Android, sudah bentuknya laptop gitu. Nah, itu kan cepat banget gitu teman-teman, 2 kali lipat bahkan lebih dari itu. Nah, kemudian kalau kita ngejingok kenapa butuh komunitas, kita ngejingok tren anak muda saat ini juga. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, banyak yang narkoba di Pali, terutama mohon maaf di Aritam gitu kan. Kemudian tadi judi online dan pinjaman online, pengangguran. Nah, kalau mereka tidak diwadahi dengan komunitas-komunitas positif seperti ini, mereka hilang sudah harapan Indonesia Emas 2045 gitu kan. Jadi itu salah satu sejarah dan urgensi kenapa kampung digital ini tetap harus sustainable atau berkelanjutan gitu kan. Karena kita pengen ngatasi masalah-masalah seperti yang Irfan sampaikan tadi. Nah, kalau kita lihat dari visi misi, visi kita itu mengembangkan dan memberdayakan seluruh talenta digital Kabupaten Pali untuk mengakselerasi percepatan transformasi digital menuju, ini lagi-lagi harapannya teman-teman ini sekedar apa ya, penyemangat kita ya. Harapannya nanti di Pali itu muncul orang-orang yang expert di bidang teknologi. Jadi teman-teman jangan bingung silakan Pali ini. Kalau sebenarnya ini diambil dari Silicon Valley ya, yang ada di Amerika Serikat. Ini tempat tumbuhnya teknologi company seperti Google, Amazon dan lainnya teman-teman. Nah, kemudian misinya ini yang pertama mengembangkan soft skill dan hard skill talenta digital, kemudian menjadi pusat pembelajaran teknologi. Kita lah sudah mulai ngegebrak, ada Talang Academy yang kita konsep gitu kan, yang harapannya itu bisa menjadi wadah untuk kita semua lah mengembangkan skill kita. Kemudian ini yang ketiga bergandengan tangan dengan seluruh komunitas. Kita tahu di Pali ini bukan cuma kampung digital, tapi ada kampung Inggris,
ada Republik Baca Sukarami dan komunitas yang lain untuk berkembang bersama di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Nih kalau kita bedah agak panjang, jadi teman-teman mungkin bisa cari tahu. Nah, kemudian yang keempat, menciptakan ekosistem digital dengan sumber daya yang unggul, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Nah, ini yang perlu di-highlight, kolaboratif, teman-teman. Nah, kemudian pilar komunitas. Ini sebenarnya turunan dari literasi digital itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin literasi digital, 4 inilah yang dipakai sebagai tolak ukur. Jadi ada yang pertama, digital skill. Digital skill ini cak mana pan? Jadi digital skill ini sederhananya, teman-teman, itu cak mana seseorang tuh bisa mengoperasikan teknologi, menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang produktif gitu kan. Kayak teman-teman ada HP. Cak mana bisa memanfaatkan HP itu untuk bisa menghasilkan cuan, untuk bisa membangun personal branding. Kayak sekarang kan banyak yang jadi affiliate, ada yang jadi content creator, ada yang jadi editor. Semuanya sekarang sudah dipermudah, teman-teman, ya. Kemudian yang kedua, digital culture. Nah, kayak mana meskipun kita labelnya sebagai wong digital gitu kan, yang pasti mainannya laptop, komputer, HP gitu kan, kita tidak meninggalkan culture atau kultur kita, budaya kita gitu kan. Jadi kita tidak melupakan kebiasaan-kebiasaan baik, meskipun kita mungkin kalau nanti teman-teman yang ngoding gitu kan gak ada dipandang wong tuh, yang ngoding ini selalu selalu di kamar gitu kan. Nah, kalau bisa teman-teman tidak melupakan sekitar lah, jadi tetap berbaur, sosialisasinya tetap gitu. Nah, maka nggak tahu Sir Teguh tadi, komunitas ini bukan cuma berbicara tentang digitalisasi, tapi menyangkut seluruh aspek gitu. Nah, kemudian digital etik. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Apalagi sekarang kan ada peraturan selain peraturan yang melarang kita untuk berbuat yang tidak-tidak di internet ya, entah itu komen yang kurang menyenangkan. Nah, makanya digital etik ini menyangkut kemampuan kita untuk bijak dan bertanggung jawab dalam berinternet, terlebih-lebih lagi sosial media. Nah, Ipan yakin teman-teman di sini semua punya sosial media. Dan yang terakhir ini yang tidak kalah penting, digital safety, kemampuan kita dalam menjaga data dan privasi kita agar tetap aman. Nah, jadi teman-teman meskipun bisa menggunakan HP, teman-teman harus tahu nih cara mengamankan HP, buat password segala macam. Itu mungkin hal yang basic tapi perlu dipelajari, teman-teman. Karena terkait keamanan digital nih atau cyber security ini menjadi hal yang concern ya, bukan cuman skalanya nasional atau Indonesia tapi seluruh dunia juga memperhatikan itu, teman-teman. Nah, ini revolusi logo kita, teman-teman ya. Jadi mulai dari ini sampai ke sekarang ini yang bakal kita pakai logonya. Jadi ini sudah dibuat sama Kak Janu, logo yang bakal kita pakai. Nanti kita lihat. Nah, ini filosofinya, teman-teman, kayaknya udah perlu Irfan jelaskan secara detail. Nanti Irfan share untuk PPT-nya ya. Jadi kurang lebih ini filosofinya logo yang kita pakai ya. Kemudian ini filosofi penggunaan warnanya. Teman-teman kalau pengen tahu ngapa sih kita harus pakai warna biru gitu kan, apa ada warna yang lain Kak? Nah, teman-teman bisa baca nanti warna biru itu artinya apa. Nah, kemudian struktur komunitas ini, teman-teman, jadi ada dewan pembina, ada lead, Irfan sendiri itu kan, ada kolit, ada Kak Janu, ada sekretaris bendahara, dan ada koordinator camp. Karena kita di sini tuh baru 2 kecamatan yang kita bisa handle. Ada kecamatan Penukal itu di Aritam, home base-nya. Kemudian ada kecamatan Talang Ubi. Nah, kecamatan Talang Ubi itu kalau kemarin sekretariat kita tuh dipinjamkan ya, mungkin di bahasanya oleh Pak Rohman itu di SKB, teman-teman. Nah, kemudian di bawah itu ada 3 divisi yang pertama ada divisi engineering, ini berkaitan dengan IT, ada divisi desain dan konten, ini buat desain, buat konten, video dan lain sebagainya, dokumentasi, dan yang ketiga ada divisi event organizer. Nah, baru nanti ada member. Nah, terus apa pan beda volunteer sama member? Nah, kita lihat, teman-teman ya. Nah, ini sebelum ke situ, ini SK yang tadi disampaikan, teman-teman, nanti kalau memang ini Irfan share. Jadi kalau kita zoom ya, itu ada penasehat, bupati, dan kominfo, kemudian pengarah, kepala desa, kemudian dan pembinanya seperti yang disampaikan. Jadi teman-teman sekarang kalau misalnya pengen koordinasi, aku kayaknya lebih nyaman dengan Bu Putri misalnya, atau Bu Ranita, aku pengen konsultasi ke Bu Ranita misalnya, boleh, teman-teman ya. Nah, nanti di share ini. Oke, sekarang kita jengok atau kita lihat perbedaan volunteer dan juga member. Nah, jadi volunteer ini, teman-teman, ini bedanya.
dia ikut seluruh kegiatan sebagai panitia, bukan sebagai peserta. Jadi kayak yang disampaikan sama Ustaz Teguh, kalau kita ada program-program yang skalanya mungkin kabupaten gitu kan, teman-teman bakal jadi panitia. Nah, pasti juga menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan divisi masing-masing. Nah, salah satu benefitnya ini dapat relasi, knowledge, dan ada benefit yang lain, entah itu nanti apa gitu kan. Dan yang terakhir dapat sertifikat kevolunteeran. Nah, kalau member ini nanti kita buatkan grup besar. Inilah target market kita, orang-orang yang mungkin tertarik dengan dunia digital gitu kan. Mereka yang nanti bisa jadi calon-calon peserta untuk setiap kegiatan kita gitu. Jadi member ini dia cuman bisa ikut seluruh kegiatan dan dia cuma dapat knowledge dan pengalaman deh gitu kan. Dia tidak dapat experience atau pengalaman cara memanajemen, cara menjalankan program kerja gitu kan. Nah, kemudian teman-teman ini divisi-divisinya nanti kalau misalnya bisa nanti ada ketua-ketua divisinya nanti bisa dijelaskan secara lebih lanjut ya. Ada divisi engineering, desain konten, dan divisi EO atau event organizing. Nah ini lini bisnis kita teman-teman. Jadi kita pengen teman-teman itu punya skill dan skill itu bisa disalurkan. Nah, ada dua bahasanya platformnya lah. Platformnya. Yang pertama ada Talang Academy. Ini kemarin cerita dikit Sir Teguh, Sir Agus, Bu Anita, Mbak Tia juga. Ini kami kemarin kepeningan apa sih yang bisa nge-branding gitu kan, bahasa yang mudah diterima sama masyarakat gitu kan. Nah, maka tercetuslah Talang. Kemarin itu banyaknya, mungkin hampir 10 atau 20 opsi kemarin untuk nama ini. Nah, Talang Academy apa bedanya dengan Talang Kreatif? Jadi Talang Academy ini lebih ke LKP dia, Lembaga Tempat Kursus dan Pelatihan Kampung Digital Eritam, yang sekarang kita sedang berproses. Kalau teman-teman lihat di grup itu ya, Irfan share pamfletnya ya, kita lagi ngebuka kursus Scratch untuk anak-anak SD dan juga SMP. Nah, kemudian Talang Kreatif ini semacam agensi. Nah, teman-teman yang mungkin ya pengen coba-coba jadi freelancer atau pekerja lepas, maksudnya tuh begawe kalau ada project. Nah, teman-teman bisa nanti di sini. Nanti kita siapkan instrumennya. Instrumen tuh kayak Pan yang bisa disalurkan. Misalnya aku bisa edit video, ya sudah teman-teman, berarti kalau ada video Wong yang minta tolong ke kita, nanti teman-teman yang edit dan kita di situ bisa dapatkan fee. Sama Cak di Talang Academy. Kalau teman-teman jadi tutor atau teacher, teman-teman juga bisa dapat fee. Jadi skill teman-teman tuh bisa disalurkan. Tapi lagi-lagi karena kita bahasnya komunitas, jadi kita memang target utamanya bukan lebih ke profit oriented atau orientasinya bukan keuntungan dulu teman-teman ya. Jadi kita ada juga nanti kegiatan-kegiatan sosialnya kayak tadi kita anniversary, kita ngadukan workshop mungkin yang itu tidak ada biaya dari peserta gitu kan. Nah itu teman-teman. Nah kemudian ini program-programnya teman-teman. Jadi ini istilahnya proker besar atau program kerja besar gitu ya. Dan ini sudah kita laksanakan tahun kemarin. Jadi for your information teman-teman, di April 30 ini, tanggal 30 April ini kita sudah 2 tahun Kampung Digital. Nah kemarin anniversary yang pertama kita ada di 2 sekolah. Ada di SMP Negeri 1 Penukal di Eritam, karena kita ada camp di Eritam, dan ada di SMA Negeri 1 Talang Ubi, karena kita ada camp di Talang Ubi. Nah ini kegiatannya sharing session, kita belajar segala macam gitu kan. Nah kemudian ada FLD. Kalau anniversary ini kita fokus untuk transfer of knowledge, atau bahasanya kita fokus untuk workshop, seminar, belajar. Kalau di sini khusus untuk lomba teman-teman. Jadi FLD ini lebih ke ya namanya festival ya, festival literasi digital, lomba kayak kemarin kita pernah ngaduin di Eritam, tapi ini baru lomba ngetik cepat, lomba jurnalistik, tapi ada juga sosialisasinya ya, penyampaian materinya. Nah ini tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa jadi bagian dari situ, entah jadi pemateri, entah jadi PIC atau penanggung jawab dari program-program ini teman-teman, dan itu bisa membangun portofolio teman-teman lagi-lagi. Nah kemudian ini program internal yang kalau tadi sekali setahun ya, kalau anniversary tadi tanggal 30, kalau FLD itu biasanya di Agustus atau di Juni kalau yang tahun kemarin. Nah program internal kita ada 2 teman-teman, yang berjalannya terus gitu kan.
Yang pertama ada capacity building. Nah, ini sebenarnya konsep baru dari kita mungkin launching malam ini, sampaikan juga kayak mana bentuknya. Dan ini eksklusif cuman untuk volunteer gitu kan. Jadi capacity building ini ialah program peningkatan soft skill dan hard skill volunteer dalam bentuk meeting online dengan narasumber luar. Nanti ada beberapa yang sudah Irfan kontak, kayak komunitas GDSC. GDSC itu komunitas di bawah Google Development Student Group gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ada self learning. Ini program peningkatan skill melalui pembelajaran mandiri yang termonitoring. Nanti kita lihat ya bentuknya kayak mana. Nah, kalau digital corner ini lebih ke kegiatan kita kumpul. Kalau ini secara online, ini offline, digital corner. Kalau di Palembang itu ada istilah WFC, work from cafe gitu kan. Kalau di dusun Eritam kan belum ada cafe gitu kan. Dan tidak seluruh dusun ada cafe. Nah, jadi kita nyebutnya digital corner lah, pojok digital. Jadi kita bebas. Teman-teman ndak diskusi kayak, ndak cerita kayak misalnya Meladi, aku tadi jenguk ada AI baru loh. Nah, gitu. Jadi lebih ke sharing session dan ya teman-teman bebas bahas apa di situ, tidak dibatasi. Yang penting kita kumpul, kita silaturahmi lah bahasanya. Nah, ini juga waktunya tidak ditentukan teman-temannya, tergantung. Nah, kalau yang self learning kurang lebih gini teman-teman. Nah, ini sudah Irfan siapkan. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan di akhir boleh ditanyakan ya. Ini mungkin Irfan stop share. Kita lihat bentuknya kayak mana. Ntar kita stop share. Ini salah satu program kita ada namanya self learning. Nah, ini dibutuhkan biar teman-teman juga upgrade skillnya gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih kelayakan teman-teman untuk nanti entah jadi speaker gitu kan. Ntar ya, kita share. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Kelihatan nggak spreadsheetnya? Kecil-kecil. Nah, ini simple sebenarnya. Teman-teman tinggal lakuin aja tasnya. Jadi ada, sekarang masih di level 1 bahasanya. Kita pengen teman-teman belajar hal-hal yang ini sangat dibutuhkan gitu. Ada Google Form, ada 5 task. Nanti kita lihat detail-detail tasknya apa gitu. Nah, jadi dia ada progress dan last update-nya kapan. Misalnya nih, contoh, Yoskar, Kak, aku sudah buat Google Form nih. Nanti ada linknya kan. Ini linknya Kak. Nah, udah berapa Yoskar buat? Udah 5. Ya sudah, berarti udah 100% selesai Yoskar. Kalau baru buat 2, berarti 40% nih bisa diubah nih. Nih, teman-teman, ya. Nah, ini ada Scratch. Ini kalau ditotal-totali kayaknya udah nyampe 20 teman-teman ya. Google Form tuh cuma 5 tugasnya. Scratch cuma 4. Dan ini bisa teman-teman pelajari by YouTube. Kalau misalnya nanti memang kita ada rencana untuk bikin tutorial dewe untuk ngisi konten di channel YouTube kita ya. Kemudian ada Glide Apps. Ini ilmu baru lagi. Apa tuh Glide Apps, Kak? Kemudian ada Google Sites. Ini yang paling basic teman-teman. Dan terakhir ada Canva. Nah, jadi itu teman-teman ya. Kita lihat detail taksnya. Ini seluruh nama volunteer sudah ditulis nih di sini. Jadi teman-teman nanti setelah pelantikan ini mungkin mulai malam ini teman-teman nanti ini kakak share bisa langsung diupdate. Contoh, kita lihat detail taksnya ya. Google Form ada 5 tadi. Apa B? Yang pertama teman-teman mampu membuat Google Form pendaftaran. Sederhananya ya, pendaftaran itu nama, kelas segala macam. Intinya yang penting datanya bisa dikirim nah. Tuh, kemudian yang kedua, teman-teman mampu membuat Google Form refleksi. Refleksi itu kayak sangat setuju, tidak setuju. Nah, nanti untuk link-linknya, detailnya nanti bakal kita siapkan gitu kan. Kalau memang nanti belum sempat untuk bikin tutorial versi kita. Nah, kemudian mampu membuat Google Form soal. Nah, soal ini contoh. Di Google Form yang sama, misalnya kan, ada 2 kelas yang berbeda. Nah, itu bisa di split teman-teman, bisa dipisah. Kalau misalnya dia milih kelas 7B, nanti soalnya untuk kelas 7BB. Kalau 7A, 7AB. Nah, ini teman-teman. Jadi tingkatan-tingkatannya gitu teman-teman. Kemudian mampu mendesain tampilan Google Form. Jadi Google Form itu teman-teman bukan cuma polos B yang kita tahu, bisa didesain, bisa diubah warna, bisa ditambahin banner dan lain sebagainya. Sorry, bukan banner, header. Nah, kemudian yang kelima, mampu membuat fitur generate sertifikat. Nah, ini penting, apalagi kalau Mr. Agus lah tahu nih, ternyata bukan cuma Irfan yang bisa generate sertifikat, bikin Google Form sertifikat, ada volunteer yang lain. Nah, teman-teman bisa diajak kolaborasi sama Mr. Agus.
tuh lumayan, karena acara-acara Mr. Idris ini skalanya bukan kabupaten lagi teman-teman, udah provinsi bahkan mungkin nasional ya. Amin. Nah kemudian Scratch ini based on apa yang kita ajarkan ke Wong, apa yang kita ajarkan di Talent Academy gitu. Jadi membuat project game Frog Jump, Catching Game, Clone Wars. Nah nanti ini udah ada modulnya teman-teman, ini udah bisa dipelajari dan bisa diikuti. Nah Glide Apps ini yang kita ajarkan di gerakan Guru Go Digital. Jadi kalau dari Irfan tuh teman-teman pengennya dari berapa total volunteer itu 50% deh misalnya yang bisa ngerti tentang Scratch, Glide Apps. Jadi kalau misalnya kita pengen buat gerakan serentak, bisa disebar. Misalnya Meladi di SMA 2 Talangubi misalnya, kemudian Yoskar di SMK 1. Bisa kita perluas gitu kan, tidak harus tergantung dengan Irfan atau volunteer yang lain, Kak Janu misalnya. Jadi teman-teman kita bisa gerak bareng dan bisa lebih cepat lah menyebarluaskan informasi ini teman-teman, atau ilmu tentang hal-hal yang sederhana ini teman-teman. Menurut kita mungkin ini basic tapi banyak yang belum tahu gitu. Nah kemudian mampu membuat website portofolio di Google Sites. Ini juga pernah kemarin dipelajari di SMK 2 Penukal gitu, di Aritam pertama-tama kali. Nah ini yang Canva-nya, mampu membuat poster, mampu mendesain banner, dan mampu membuat slide PPT. Nah itu teman-teman. Jadi ini basic-basicnya teman-teman, task-nya gitu kan. Nah lagi-lagi kita tidak harus nuntut teman-teman harus perfect, yang penting jadi dulu projectnya gitu kan, tugas-tugasnya dikerjakan dulu. Jadi tidak harus kayak Google Site, website portofolionya harus ada animasi dah teman-teman, yang penting jadi dulu kayak. Itu teman-teman ya. Kemudian jadwal capacity building, nah ini sudah di list, mungkin dari beberapa pembina ini sudah ada yang Irfan kontak gitu kan. Jadi bahasan-bahasan kita ini mungkin hal-hal yang baru bagi teman-teman ya, makanya di di capacity building, kalau yang tadi nyebutnya self learning ya, ini self learning. Jadi ini teman-teman bisa belajar kapanpun dan dimanapun ya, tapi harapannya semakin cepat semakin bagus. Jadi kalau misalnya nanti pembina yang cek, Irfan yang cek, misalnya di sini ada Citra nih yang sudah Google Form, kebetulan Irfan lagi di Palembang, sudah suruh Citra ngisi di SMP 1 Talangubi misalnya. Jadi bisa kedetek gitu teman-teman, bisa ke-track, makanya termonitoring gitu. Nah kalau capacity building ini seluruhnya termasuk Irfan gitu kan yang ikut. Jadi ada kita bahas tentang content creator gitu kan. Kalau kata Sir Teguh tuh kita boleh satu bidang yang kita seriusi, tapi ada bidang yang lain yang kita jangan skeptis atau jangan bodoh amat lah. Jadi kita minimal harus punya pengetahuan dikit-dikit di bidang-bidang yang lain gitu. Kayak contohnya kakak misalnya Irfan misalnya, Irfan senang di web programming misalnya, tapi Irfan juga belajar Canva, belajar konten gitu kan, dan lain sebagainya. Itu teman-teman ya. Kemudian ada optimasi produktif belajar dengan AI. Kayak mana sih AI ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kita? Karena jujur kalau nanya before after Irfan sebelum dan sudah pakai AI ini jauh teman-teman meningkat produktivitasnya gitu kan. Kalau teman-teman jingok slide yang 21 tadi itu Irfan bisa bikin dalam waktu cuman beberapa jam deh gitu kan, nanya konsepnya di AI atau outline-nya gitu kan, atau slide-slide-nya apa isinya, kemudian cari bahannya, tinggal buat, sudah selesai. Kemudian tips public speaking, kemudian ada mengenal istilah STEM, ini yang lagi hype juga ya teman-teman ya, STEM ini kan. Kemudian 4 pilar literasi digital, terus produktif manajemen tugas, kemarin sudah disampaikan. Ke depan kalau kita diskusi segala macam kita pakai Google Docs, jadi ada notulensinya gitu kan teman-teman. Kita pakai Google Calendar biar bisa nge-reminder gitu. Kemudian personal branding, 10 tren teknologi, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa sih tren teknologi sekarang gitu kan. Ada startup dan bisnis juga gitu kan. Apa startup mungkin teman-teman taunya Gojek, perusahaan gitu kan, padahal Gojek startup, istilah modernnya sekarang gitu kan. Kemudian cyber security, growth mindset, teknik pitching. Kayak mana cara pitching tuh kayak presentasi teman-teman, cuman dia tuh fokus ke inti-intinya be. Nah kebanyakan dari kawan-kawan, mohon maaf, misalnya kawan-kawan Irfan yang kuliah, itu PPT itu semua informasi ditaruh di situ misalnya kan, padahal PPT itu cuma ngebantu. Nah teman-teman juga belajar nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman
diminta jadi speaker atau mungkin untuk tugas sekolah, teman-teman, aku sudah belajar nih di kampung digital cara menyampaikan presentasi yang bagus dan audiens tuh terfokus ke kita gitu kan. Jadi tidak ngantuk ngedenger kita presentasi gitu kan. Kemudian menghasilkan cuan dari internet. Nah, ini khusus mana cara kita jadi afiliator gitu. Sekarang kan banyak kan teman-teman. Cukup dengan 600 follower kita sudah bisa jual produk gitu. Dan yang ke-15 ini bisa jadi nambah peluang dan tren dunia kerja saat ini. Nah, ini dilaksanakan setiap 2 kali sebulan. Nah, jadi nanti kita schedule kapan kita sepakati. Contoh misalnya di setiap hari Minggu, setiap malam, ini malam teman-teman, ini pasti malam kita laksanakannya, karena kita ngambil waktu yang aman lah. Setiap minggu misalnya, sudah berarti minggu pertama sudah tuh jeda 2 minggu, baru nanti lanjut lagi. Jadi sebulan cuma 2 kali. Nah itu. Dan setiap sesi recordnya setiap sesinya akan kita record dan kita upload di YouTube kita, biar teman-teman bisa tonton lagi. Sama kayak onboarding malam ini juga kita record teman-teman ya. Oke, itu kurang lebih. Jadi kita lanjut teman-teman ya, biar tidak lama-lama. Nah, kemudian kita perbesar. Tuh. Nah, program eksternal kita sebenarnya teman-teman secara ini macamnya itu cuma ada 2 sebenarnya gitu tuh. Gerakan lokal literasi digital. Kemudian yang kedua gerakan guru go digital. Untuk siswa itu gerakan lokal literasi digital, untuk guru itu ada khusus namanya gerakan guru go digital. Jadi kita tuh ada spesialisasinya masing-masing gitu kan, khusus programnya kemana. Nah, kalau siswa ini yang pernah kita lakuin coding camp kemarin di SMP 7 kan, pelatihan dan workshop, bootcamp dan sharing session di SMA 1 Mubi, digital corner yang di Palembang sudah ngelakuin, live Instagram ada juga gitu, dan program belajar yang meskipun program belajarnya cuma sampai batch 2. Nah, kalau yang guru ini teman-teman, jadi kalau misalnya yang guru tuh kita angkat branding programnya itu sebagai dari gerakan guru go digital, meskipun isinya entah pelatihan kah, entah seminar kah, entah webinar kah, atau yang lain. Karena ini yang menjadi unique value kita teman-teman, atau hal unik kita ya. Oh, sorry. Masih di ini ya. Sorry, kita share screen lagi. Ternyata bentar ya teman-teman. Terima kasih Bu Ranita sudah diingatkan. Oke, nah ini jadi gerakan lokal literasi digital dan gerakan guru go digital itu. Nah, ini mitra-mitra kita. Oke. Sudah selesai. Ini Instagram kita, teman-teman. Kalau misalnya ada member yang pengen gabung, member ya, bukan kalau dia pengen jadi member, bisa. Nah, kalau nanti ada yang pengen jadi volunteer, tinggal kita kontak. Nanti kita wawancara juga. Jadi kita membuka kesempatan untuk semua orang tuh bisa memberikan sumbangsi serta kontribusinya untuk kemajuan digitalisasi yang ada di Kabupaten Pali. Terima kasih teman-teman. Ini terakhir. Ini desain kaos kita dan ini konsep jaket kita. Semoga kalau ada rezeki, entah dapat sponsor atau mana, kita bisa cetak jaket ini. Ini kecil loh kalau kita pakai di acara-acara kita nanti. Ya, selesai. Silahkan. Di sini sudah ada divisi-divisi kah? Kalau sudah ada, mungkin bisa kita langsung presentasi. Kalau belum, kita sesi tanya jawab dulu atau diskusi tadi. Gimana? Damar sudah ada kah di sini? Damar? Halo Damar. Adakah? Oh, belum ada. Ke ini apa? Ada Pak. Aduh. Nah, Damar bisa share screen, Mar? Bentar prepare dulu Pak. Oh, atau gini saja, biar kakak aja yang share screen. Kalau ini kakak saja biar cepet ya. Bentar. Ini Mar, kakak yang share screen, Mar. Oke. Apakah sudah terlihat? Udah teman. Mana ya kelihatan ya? Nah, oke, kalau udah kelihatan kita perbesar. Langsung aja ya Mar. Ini cuman berapa slide ya Mar?
Cuma 9 slide. Nah, singkat ini. Oke, silakan Damar. Tes. Gimana, Mar? Oke, kayaknya Damar masih prepare. Nah, sembari Damar prepare. Mulai. Oh ya, udah siap ya? Oke. Ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Ini sebagai perwakilan divisi wakil divisi engineering. Ya, mungkin next slide Kak. Oke, jadi ini susunan tim dari divisi Yoda, Yoskar, Sylvia, Citra, dan Sandi. Next Kak. Nah, jadi apa sih divisi engineering? Nah, jadi engineer itu adalah seseorang yang menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, matematika, dan teknologi untuk merancang, mengembangkan, menganalisis, dan memecahkan masalah teknis. Sekaligus menciptakan solusi yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik dalam bentuk produk, sistem, ataupun infrastruktur. Next, Kak. Nah, jadi di sini ada tugas-tugas divisi engineering. Next, yang pertama itu ada merancang dan mengelola website Kampung Digital Layar Hitam, terus mengelola data dan dokumentasi. Nah, yang terakhir itu ngebuat Gform, terus mengatur operator, kamera person, streaming, zoom, Gmeet, dan lainnya. Nah, itu banyak. Oke, terima kasih Damar. Mungkin ada yang nak ditanyain? Ya, nanti kita buka di... Oke, terima kasih Damar. Mungkin nanti kita buka di sesi akhir ya Damar. Selanjutnya presentasi dari... Ini Melody ada nggak Melody? Melody? Halo Melody? Ya, ada Kak. Melody bisa share screen? Atau mau kakak share screen kan juga? Jadi... Kakak share screen kan aja ya Mel. Biar cepet. Ya, boleh dibantu ya Kak ya. Apakah udah tampil Bapak Ibu? Ini agak banyak ini. Nah, silakan Melody. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh senior di Kampung Digital Layar Hitam. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program dan beberapa penjelasan dari Sekbid IO atau Event Organizer, atau yang kami namai dengan Smart Literasi dan Smart Digital. Boleh next Kak? Nah, di sini kami ada 6 anggota. Pertama itu ada saya Melody Priwanto, dan ada Lena Marlina, ada Yoskar, ada Perdi, ada Kak Alsi, dan juga ada Kak Sumarni. Lanjut Kak. Nah, di sini untuk visi misinya mungkin di next saja Kak, soalnya sama dengan ini. Nah, sekarang kita akan mengenal apa itu Event Organizer atau IO. Nah, jadi Event Organizer atau IO ini merupakan sebuah tim yang bergerak atau bertugas untuk merencanakan atau melaksanakan dan mengevaluasi suatu kegiatan. Misal kita akan ada kegiatan di bulan April nanti di tanggal 30 untuk anniversary. Nah, di sini kami akan mencoba untuk merencanakan misal
kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di hari itu, dan misalnya untuk mulai dari merancang misalnya tempat kursi-kursiannya dan lain sebagainya, insya Allah kami akan mengurusnya. Dan mungkin kami juga akan merencanakan kegiatan yang akan terjadi atau akan kita laksanakan di kedepannya juga, yang berkaitan dengan Kampung Digital Air Hitam. Nah, IO ini sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan berbagai kegiatan, karena kegiatan ini yang kami selenggarakan itu bukan hanya kegiatan yang bersifat resmi, maupun kami juga bergerak di bidang kegiatan yang tidak resmi. Nah, apa saja sih tugas IO itu? Nah, jadi pertama tugas kami itu adalah untuk merencanakan dan mempersiapkan atau planning and preparation. Nah, yang kedua itu kami akan membantu untuk mempromosikan atau komunikasi, atau yang lebih dikenal dengan promotion and communication. Dan yang ketiga itu adalah koordinasi dengan pihak terkait. Misal kita akan melakukan misalnya kegiatan di SMA Negeri 1 atau di SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi. Nah, kami akan membantu untuk berkomunikasi dengan pihak terkait untuk melakukan sebuah kegiatan. Misal kita akan ada kegiatan sosialisasi, workshop, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu adalah pelaksanaan acara atau event execution. Nah, untuk pelaksanaannya itu sesuai dengan kegiatan apa yang akan kita laksanakan, kami akan memberikan kinerja yang terbaik agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dan yang kelima itu adalah pengawasan dan evaluasi atau monitoring dan evaluation. Nah, setelah kita melakukan sebuah kegiatan, kami juga akan mengawasi dan mengamati kelebihan dan kekurangan dari kegiatan tersebut. Dan setelah kegiatan itu berjalan atau sudah selesai, kami harap kita semua dapat mengevaluasi setiap kegiatan, kira-kira kita kurangnya di mana dan apa yang harus kita tingkatkan, apa yang menjadi sebuah kalimat yang harus kita kutipi agar kedepannya itu lebih baik. Dan yang keenam itu adalah manajemen anggaran. Nah, untuk melakukan sebuah kegiatan, ya ini Sir dan Kak Irfan dan senior lainnya, kita juga harus memastikan misalnya itu kira-kira untuk melakukan kegiatan ini, kira-kira budget yang kita butuhkan itu seberapa besar dan apa saja biaya yang kita butuhkan. Misal selain dari misalnya konsumsi untuk para misalnya pembicara atau public speakernya, atau mungkin kita juga membutuhkan misal persiapan misal atau yang berkaitan, pokoknya yang berkaitan kita harus rencanakan dengan pasti kira-kira apa saja yang kita perlukan, berapa biayanya kita harus benar-benar tetapkan, bukan hanya sebuah kegiatan yang berjalan dan setelah itu misalnya ada biaya yang dibutuhkan kita kayak terkejut, gimana nih, kita kan nggak ada biaya, kita kan nggak ada misalnya nggak nyiapin biaya ini. Padahal itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi kita juga harus benar-benar merencanakan, memastikan bahwa biaya itu ada. Nah, dengan cara kita juga jika misalnya memerlukan biaya dari berbagai pihak, mungkin kita juga bisa berkolaborasi misalnya dengan pemerintah setempat, pemerintah terkait untuk disponsori sebuah kegiatan dengan cara kita memberikan kontribusi atau impact nyata kepada mereka. Dan yang ketujuh itu adalah melakukan sebuah tanggung jawab dan risiko. Risiko yang misalnya mulai dari tanggung jawab kegiatan, perencanaan kegiatan, penghitungan anggaran atau budget manajemen dan lain sebagainya. Mungkin bisa di next lagi, Kak. Nah, ini adalah prepare atau planning kami untuk sementara, bagaimana cara kami untuk menerapkannya, untuk melakukan strategi tersebut. Yang pertama itu kami ada namanya program Smart Digital Literasi atau literasi digital cerdas. Nah, tujuan dari program ini adalah kami ingin meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Karena berdasarkan observasi yang Meladi sendiri amati dari Kabupaten Punukal Abad Lematang Ilir ini, mungkin ada kurang lebih 30% SDM manusia itu yang sudah terkelola dengan baik untuk penggunaan digitalnya. Namun 70%-nya mungkin masih baru mau mulai atau baru mau mulai mengenal apa itu digital.
Nah, maka dari itu kami menciptakan Smart Digital Literasi ini. Yang kedua itu adalah Kreatif Digital Hub atau pusat digital kreatif untuk memfasilitasi pengembangan kreativitas masyarakat di bidang digital seperti mendesain grafis, fotografi, videografi, dan animasi. Dan kami juga untuk program kedua ini kami juga perlu support dan bantuan dari Sekbid lainnya juga. Yang ketiga ini adalah Digital Entrepreneurship atau Akademi Kewirausahaan Digital. Nah, ini salah satu program yang akan kami rencanakan untuk kedepannya untuk mendorong munculnya wirausaha digital yang muda di kampung digital. Nah, hal ini dapat juga membantu sponsor kita, bagaimana kita dipromosikan, bagaimana kita dikenalkan dengan masyarakat. Kenapa demikian? Karena dengan adanya program ini, kita misalnya membantu masyarakat untuk mengenalkannya dengan digital, misalnya dengan cara berjualan online, dengan mengenalkannya bagaimana cara mereka untuk berjualan misalnya di e-commerce seperti Shopee, Lazada. Jadi mereka akan semakin berkembang, dan ketika mereka merasakan impact positifnya, maka mereka akan semakin lama-kelamaan akan mendorong, akan semakin menggali apa itu digital. Dan impact positif bagi kita, pertama kita mampu memberikan impact nyata kepada masyarakat. Yang kedua itu kita akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dengan demikian kita akan lebih mudah untuk memberitahu bagaimana cara kita menjelaskan, bagaimana cara kita memahami dan mengenalkan kepada mereka bagaimana digital tersebut. Dan yang keempat itu ada Coding for Kids untuk anak-anak, ada Digital Storytelling Competition. Ini adalah misalnya sebuah kompetisi yang akan dilaksanakan dengan tema digital storytelling. Ada juga Kampung Digital Award, penghargaan kampung digital. Ini misalnya itu akan dilaksanakan tahunan. Dan yang ketujuh itu adalah Digital Innovation Day atau Hari Inovasi Digital. Mungkin cukup itu saja, Kak, untuk dari event organizer. Oke, baik, terima kasih Melody. Jadi itu teman-teman dan Bapak Ibu dan pembina, mungkin nanti bisa di note kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh nanti atau didiskusikan atau mungkin memberikan saran. Kita masuk ke divisi yang terakhir, itu dari divisi desain dan konten ya. Kita tepuk tangan dulu nih untuk Melody. Halo Mbak Fani, apakah udah ready? Standby Mbak Fani? Halo Mbak Fani? Kedengaran suara aku? Oke. Kayaknya masih belum ready ya Mbak Fani. Oke. Oke. Karena Mbak Faninya belum ready, teman-teman mungkin masih di jalan ya. Ini juga belum join. Jadi kita lanjut ke sesi diskusi. Jadi untuk mempersingkat waktu, silahkan bagi Bapak Ibu dan pembina dan juga teman-teman yang ingin menanyakan atau juga memberikan saran, silahkan ya. Ada Mbak Putri, ada Bu Ranita, Sir Teguh, kemudian Mr. Agus, silahkan, dan teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Adakah? Ini suara aku kedengaran nggak? Please. Ada? Depan Oh ya, silakan Sir. mungkin perlu dipancing kali ya. Iya. Pertanyaan. Silakan Sir, boleh Sir. Memberikan tanggapan misalnya kan. Paling ini aja sih untuk semua teman-teman yang ada di sini gitu. Ini kan sifatnya volunteer ya Kak Irfan ya. Benar-benar. Biasanya kalau volunteer itu ada rasa kayak tidak terlalu terikat karena merasa tidak ada tanggungan atau hal-hal semacamnya seperti itu. Nah, gimana nih Kak Eva sama teman-teman biar Talang Akademi, kampung digital ini tetap solid gitu. Kira-kira apa sih nanti yang bakal dilakuin gitu? Udah?
udah itu aja sih, karena gini kayak Irfan ya, kita kan programnya bagus banget nih tadi aku Ah. lihat dan sebagainya, bahkan sangat-sangat detail dan terinci gitu. Sayang banget rasanya kalau misalnya hal-hal tersebut tadi itu tidak tidak terlaksana dengan baik gitu. Jadi mungkin bisa dari sekarang nih gitu, dari Kak Eva-nya bagaimana gitu. Oke, baik. Terima kasih, Seragus, untuk pertanyaannya. Jadi, kalau kita lihat dari program, sebenarnya ini agak lebih ke beban ya. Ada safening, ada capacity building. Cuman kalau kita lihat dari prospek jangka panjang atau benefit untuk teman-teman semua jangka panjang ini sangat ini ya, sangat dibutuhkan. Skill-skill baik soft skill maupun hard skill yang tadi disampaikan di self learning dan juga capacity building, ini set skill yang tadi sangat-sangat dibutuhkan di masa depan gitu. Nah, kalau untuk have fun teman-teman ya, sebenarnya kalau Irfan di Palio mungkin hampir tiap bulan ketemu gitu. Tapi karena memang ini lagi di Palembang dan beberapa juga di Palembang volunteer. Yang pertama ada digital corner. Ini yang jadi salah satu ini ya solusi ya untuk keep in touch dengan teman-teman semua. Meskipun sebenarnya di luar dari itu, Irfan juga sering PC mereka pribadi. Kayak Marvel kemarin dia bikin video video tutorial Excel, pakai HP. Jadi Excel yang biasanya kita buat di laptop dia bikinnya pakai HP. Nah, itu Irfan komunikasi kedepannya mau bikin apa gitu. Ini kalau dari Irfan secara personal ke teman-teman gitu kan. Melody juga. Jadi kayak kita ajak mereka untuk merasa bahwa ini tanggung jawab kita bersama gitu. Teman-teman di sini bukan robot yang harus ngikutin apa semua arahan dari Irfan atau mungkin pembina yang lain gitu kan. Teman-teman punya kesempatan yang luas di sini. Masih banyak spot-spot kosong yang belum terisi ya. Jadi kayak contoh sesimpel Jimit ini kan Irfan yang harus prepare. Kedepannya kalau bisa Melody, kalau bisa Damar, kalau bisa Yoskar. Nah, teman-teman jadi punya kesempatan, punya chance gitu kan, punya opportunity untuk itu. Nah, jadi tadi salah satunya digital corner. Nah, digital corner ini sudah dilaksanakan di Palembang. Jadi kayak rombongan Janu, Damar, kita nongki di Mixu gitu kan. Ngapain kak? Kamu ada tugas ngoding apa? Sudah kita ngoding, ya ngoding kami. Irfan ngerjain tugas, mereka ngoding. Kadang tuh pun cerita-ceritanya random kadang tuh. Ceritanya random, ada yang bahas misalnya Damar, kak aku lagi belajar di coding kak ini. Cak mana kak? Ini belajar Java tapi di kampus tidak pernah diajar ke Java. Itu ada cerita pengalaman yang lain. Jadi kalau yang di Palembang ini tetap keep in touch, kalau Palembang dengan Damar ketemu terus, baik di kampung digital ataupun kemarin baru acara di Pusri sama Damar, Nah, dengan Raden juga itu kan kita ajain untuk ikut-ikut kegiatan-kegiatan yang yang ada di Palembang gitu kan, dari Palembang Digital. Jadi kita kolaborasi di situ. Nah, tinggal yang di Pendopo ini strategi Irfan kayak kemarin setiap Irfan balik gitu harus ada kegiatan gitu. Karena inilah momentum untuk mereka belajar dan momentum keep in touch ke mereka. Gitu kan, karena dengan berbagai macam cara gitu kan, kalau misalnya kita kumpul-kumpul kadang tuh tidak menarik bagi mereka. Jadi mereka tuh lebih ke prioritas ke yang lain. Tapi kalau misalnya kita ada kegiatan nih, di mana kak? Di SMP 7 kayak kemarin misalnya. Kita trigger misalnya, ini kakak bawa mainan baru, Allah VR misalnya kan. Oh penasaran loh, Ferdi, kemudian Sumar kemarin kan, semuanya coba galau ya. Nah, jadi itu beberapa langkah. Nah, kedepannya bakal kita dorong, karena ini kan ada koordinator camp Talang Ubi ada Meli, koordinator camp Penukal ada Sumar. Nah, nanti mereka yang kita dorong. Jadi pendekatan personalnya mereka nanti yang lebih yang stay di camp tadi yang stay di Aritam, Sumar, mungkin yang bakal approach melakukan pendekatan tadi kayak kumpul kayak misalnya belajar Scratch mereka kan di SMP 7 atau di yang Talang Ubi, Yolanda sama Meli mereka ngajar di SD 17. Itu beberapa langkah kalau sekarang ya yang bisa kita lakukan gitu. Selain di grup juga kita terus komunikasi, ada info-info kita share gitu.
Itu sih, Sir. Gimana, Sir? Oke, Bang. Ini kalau tanggapan dengan teman-teman yang lain gimana nih tanggapannya? Ya, Dari baik. tadi kayaknya cuma dengar Kak Irfan ngomong nih. Mereka agak malu-malu. Irfan ini sedikit mau nanya. Ya, gimana? Boleh Bu, siapa tadi yang ngomong? Wah, Nita. Mungkin dari aku, ya mungkin kalau dari aku udah lihat dari struktur organisasi, terus juga tadi aku lihat programnya juga udah bagus banget gitu kan. Kan kamu tadi bilang digital corner itu sudah terlaksana di Palembang. Untuk yang di Bali ketika ada event-event aja. Ya, Sekiranya kalau misalkan mau ngumpul di Bali gitu tanpa harus ada acara, kira-kira kayak semacam ngobrol bisa. asyik gitu atau berbagi gitu, Ah, itu kalian tim nggak ngadainnya di Bali gitu? Apa? Karena ah, itu kan menarik banget Iya. ya kalau kumpul-kumpul asik kayak gitu kan, apalagi anak-anak di Bali ini pada penasaran kan, pengen Iya. belajar hal-hal baru. Terus satu lagi, dari tiap divisi yang dibentuk itu kira-kira kalian udah punya nilai komitmen nggak gitu? ya, Gimana bisa komit untuk tetap stay di komunitas ini gitu? ya. Itu aja sih dari aku pertanyaannya. Tadi yang pertama apa, Mbak? Sorry, putus-putus tadi yang pertama. Mungkin, Tentang digital corner. Yang pertama itu yang aku tanya terkait digital corner ya tadi. Ya. Untuk yang di Palembang kan sudah terlaksana. Nah, yang untuk di Bali gitu, kira-kira itu memungkinkan nggak gitu setiap nggak harus Irfan pulang deh gitu, misalkan dikoordinatori oleh oleh divisi lain atau yang mewakilkan gitu, jadi nggak Iya. harus tunggu Irfan pulang terus ada kegiatan atau event-event gitu. Iya, Maksudnya kira-kira bisa nggak itu dirutinkan gitu, iya. jadi lebih komunikasinya lebih dua arah gitu, nggak Iya. hanya di Palembang aja. Oke. Ini dari divisi event organizer, Bu. Terima kasih Irfan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Ini dari divisi event organizer Melody udah jawab nih. Saya untuk memberikan komitmen dan tanggung jawab. Nah, memang sebelumnya Bu, ini di pertanyaan kedua dan pembina yang lain, teman-teman juga. Divisi-divisi ini sebelum kita tunjuk, mereka kita tanya dulu, siap nggak? Kayak divisi engineering, ada Damar sama Raden gitu kan. Kemudian desain dan konten, ada Amanda yang memang lagi berhalangan sama Mbak Fani gitu kan. Nah, jadi insya Allah sambil jalan ya Bu, mereka masih belajar juga kalau Irfan lihat ya. Jadi kayak masih, mungkin sama kayak Irfan gitu, masih ngeraba-ngeraba ini sebenarnya mau kemana sih. Tapi insya Allah kalau kita dorong terus, kayak kita arahkan, kayak di grup tuh Irfan udah mention nih spesifikasi kalau engineering tuh lebih kemana gitu kan. Kayak mereka dituntut bisa jadi operator streaming misalnya kan, bisa bikin Google Form gitu kan. Kalau yang desain dan konten minimal mereka pede ngomong. Kalau misalnya kayak Amanda kan, kalau yang digerakkan Guru Go Digital, kalau misalnya Agus masih ingat, yang di SMA 1 Penukal itu mereka bikin konten, kayak selesai acara mereka nanya nih, gimana respon Bapak Ibu setelah ikut acara. Nah, kayak gitu. Dan divisi yang lain juga, termasuk event organizing seperti yang sudah disampaikan sama Melody. Nah, untuk pertanyaan kedua, sangat dimungkinkan Mbak. Jadi Irfan sangat antusias memediasi kalau misalnya ada inisiatif demikian. Malahan Irfan dorong, kayak Damar, sekarang lagi di Bali Damar, ayo Mar, ajak teman-teman yang lain kumpul gitu kan. Nah, supaya bukan beban, makanya kita konsep digital cornernya ini have fun gitu kan, bisa games, bisa cerita, kayak jadi nggak ada alasan nih kalau digital corner teman-teman nggak bisa ikut gitu kan, karena bahkan ngerjain tugas pun boleh gitu ya saya Sir Teguh dan Sir Agus gitu kan. Jadi digital corner ini bukan tempatnya kita tuh ngerasa beban gitu, aduh pasti di sini nanti ditanya-tanya mengenai apa gitu, enggak. Jadi digital corner ini lebih ke teman-teman mau self learning, oke. Mau belajar tentang AI, oke. Mau belajar yang lain, boleh gitu. Jadi digital corner ini memang kita konsep untuk yang penting silaturahminya dulu, gitu Mbak. Karena kalau untuk yang pembelajaran dan lain sebagainya kita udah ada program khusus capacity building dan juga self learning gitu. Jadi sangat dimungkinkan Mbak. Tinggal yang di yang di pendopo ini mau nggak gitu untuk
ya memang awal-awalnya mereka nih gini Mbak, yang Irfan sering temui gitu kan, kayak mereka belum berani gitu. Jadi kayak kalau ada satu aja atau dua orang aja yang nggak bisa, udah mereka kayak udah pesimis gitu kan. Udahlah Kak, cuman si kok duo yang galak gitu kan. Padahal kan kalau kayak di Palembang Mbak ya Mbak ya, itu WFC-nya atau work from cafe-nya atau samolah kayak digital corner, mereka kumpul-kumpul juga. Cuman si kok duwe kok wong, tapi itu jadi acaranya gitu kan. Nah, mindset bahwa tidak bergantung itu yang perlu kita tanamkan ke teman-teman gitu. Jadi kayak ya sudah, kalau memang mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi adu gawe, yang penting kita tetap gas. Ujung-ujungnya kalau misalnya kayak Irfan ngerasain di WFC atau di digital corner itu interest kita tuh ningkat, karena kita biasanya dapat informasi baru lah dari kawan kita ya. Kayak kemarin ketemu sama Ustaz Teguh dan beberapa volunteer yang lain di cafe itu dapat info baru dari Ustaz Teguh gitu kan. Jadi kayak dapat pengetahuan baru. Ustaz Teguh cerita, oh ya Pak, semenjak ada AI yang Irfan kenalkan tuh, Sir malah rajin bikin buku. Oh iya Sir, kok Irfan yang lebih dulu tahu tentang AI kok udah pernah bikin buku gitu kan. Nah jadi kayak gitu, itu Mbak sebenarnya. Mungkin nanti kalau memang misalnya Mbak Putri banyak waktu gitu kan, bisa meluangkan juga, ya mungkin nanti Irfan bisa bantu koordinasi ke teman-teman gitu kan. Minim ya, nggak mesti harus banyak sih, 2 orang 3 orang, gas aja, karena ujung-ujungnya nanti mereka juga ikut penasaran juga gitu kan. Kamu tadi dapat info tentang AI dari mana? Tadi baru ketemu sama Mbak Putri cerita tentang AI baru misalnya kan, yang bisa ngebantuin tugas misalnya, atau AI yang dipakai Mr. Agus misalnya untuk bikin gambar pecah jadi bagus misalnya kan. Nah ini kan informasi yang sebenarnya bisa kita dapatkan di mana termasuk dari orang-orang yang terdekat kita gitu. Itu jadi Mbak Putri kurang lebih yang bisa Irfan jawab. Jadi insya Allah kedepannya kalau memang Mbak Putri kabarin Pan, Mbak minggu ini free, sama kalau kita gas di digital corner, udah kita inform ke grup, 2-3 orang tetap gas aja. Yang penting tadi dikit konsep peribahasanya dikit-dikit jadi bukit gitu. Jadi meskipun si kok 2 wong, insya Allah kedepannya pasti bakal banyak gitu ya. Kalau misalnya Irfan pun harus mengharapkan seluruh volunteer ini harus ikut serta, kayaknya program-program kemarin nggak jalan Mbak. Program-program kemarin kalau misalnya harus seluruhnya kita harus striknya gitu kan, harus kaku, harus melok, nggak jalan. Tapi kita asset based thinking, mana yang bisa kita dorong, mana yang bisa kita ajak, ya udah kita gas gitu. Itu sih. Gimana? Ada tanggapan lagi dari Mbak Putri? Kalau dari saya sih oke. Oke, siap. Semoga berjalan dengan baik. Siap. Bismillah ya. Saya sih berharapnya komunitas ini jadi komunitas yang bisa mewadahi anak-anak Pali ya. Gitu. Benar. Jadi harapan kedepannya itu tidak hanya di Talang Ubi dan tadi di daerah tertentu saja, tapi hampir seluruh kecamatan gitu. Iya. Benar. Ya teman-teman, for your information, kita harus berbangga lah. Orang-orang hebat ini, Sir Teguh, Bu Ranita, kemudian ada Mr. Agus, Mbak Putri, masuk juga Mr. Abri. Mereka mau loh jadi pembina kita ya, gitu kan. Padahal kalau dilihat dari backgroundnya kayak Mbak Putri misalnya kan, ini pernah ke Thailand teman-teman, pernah ke beberapa negara. Kemudian Bu Ranita juga, apalagi Mr. Agus, apalagi Sir Teguh. Ini geleng-geleng kalau lihat portofolio mereka teman-teman. Makanya kita beruntung teman-teman punya pembina yang teman-teman bisa sekaligus jadi mentor gitu kan. Tanya apa ke mereka gitu kan, manajemen. Kemudian kalau desain fotografi, Mr. Agus nih ada sepuhnya gitu kan, Sir Teguh dan Bu Ranita. Itu teman-teman privilege-nya di situ menurut Irfan ya, kalau mau disampaikan terang-terangan gitu. Oke, silakan. Tadi ada Bu Ranita kayaknya tadi yang pengen ngomong. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Sebelumnya maaf ya, tadi mungkin agak sedikit keluar masuk karena sinyalnya. Oke, aku paling menanggapi sedikit terkait tadi kekhawatiran gitu ya yang disampaikan oleh Sir Agus. Emang bener sih ya, tadi kan Kak Irfan tadi sudah menjabarkan rencana kegiatan yang kalau menurut aku juga memang benar-benar sudah sangat detail ya. Ini kalau untuk rencana kegiatan disusun oleh mahasiswa, kayaknya dulu ibu sendiri waktu jadi mahasiswa belum bisa sedetail ini deh.
Setuju. Iya, jadi ini kerennya. Semoga baik juga nanti volunteer di sini bisa kayak Kak Irfan yo. Keren banget Kak Irfan ini. Oke, nah kayak mana sih supaya apa yang kita rencanakan ya, program-program yang sudah kita susun tadi bisa terlaksana dengan baik kayak gitu ya. Karena benar kata Sir Agus tadi, kita ini memang volunteer, tidak ada keterikatan, tidak ada merasa ada tanggung jawab lebih kayak gitu. Jadi mungkin kalau dari ibu pribadi menguatkan ke kalian semua, kita samain persepsi dulu nih ya. Pengennya apa sih yang didapat dari KDA ini gitu kan. Jangan kita ngarahnya ke motivasinya eksternal dulu nih. Oh, karena aku pengen dapat duit nih dari sini. Oh, ini jelas sudah salah ya. Jadi silahkan mengundurkan diri saja kalau misalnya arahnya ke sana gitu. Tapi harusnya kita bisa sama-sama punya persepsi dulu bahwa di sini kita pengen sama-sama belajar. Kita pengen sama-sama berkembang, berdaya bersama. Ya, karena bisa dikatakan ini sebenarnya privilege ya, karena apa ini manggilnya, adik-adik, anak-anak, Adik-adik. atau teman-teman, privilege sekali buat kalian karena di Kabupaten Palu ini ada Kak Irfan gitu ya yang mendirikan kampung digital ini kayak gitu, dan mungkin entah di kabupaten kota lain ada atau enggak gitu, tapi di Palu ada. Jadi ini privilege buat kalian yang harus kalian manfaatkan sebaik-baiknya kayak gitu ya. Jadi jangan mikir ke udah aku pengen dapat duit dari sini dan lain sebagainya, tapi pikirkan bahwa dengan kalian gabung di sini kalian akan punya banyak dapat pengalaman, dapat ilmu, dapat jejaring, dapat lain-lain. Jadi masalah duit bisa dikatakan nanti bisa miring gitu. Nah, jadi harapannya semuanya tolong ditanamkan dulu dalam hati, kita bareng-bareng bikin KDAI ini menjadi lebih bagus lagi dari sebelumnya, lebih berkembang lagi kayak gitu ya, karena kalian inilah adalah kuncinya. Aku sepakat tadi dengan Tia sampaikan, nggak apa-apa kita coba untuk rutin melakukan kegiatan pertemuan, walaupun 1-2 orang yang hadir. Yo, teori diskusi inovasi ya memang dikit-dikit dulu, tapi lama-kelamaan pasti orang akan penasaran gitu ya, akan tertarik sampai akhirnya semuanya juga bisa gabung atau bisa ikutan. Nah, kemudian kalau dari apa yang disampaikan oleh Irfan tadi terkait program-program yang dilaksanakan, kalau aku secara pribadi itu sangat mendukung sekali ya, pasnian gitu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Cuman ada beberapa mungkin masukan gitu ya. Yang pertama tadi terkait learning self learning ya. Ya, self learning tadi kalau menurutku menarik sekali itu, supaya bukan volunteernya jangan cuma memfasilitasi orang lain untuk belajar, tapi volunteernya juga harus ada usaha untuk mengembangkan diri kayak gitu. Cuman mungkin kalau boleh usul, boleh ditambahkan nih Pan, mungkin dari volunteer ini ada yang mereka sudah mampu semua tuh 4 itu. Jadi ada kolom kosong yang disediakan untuk mungkin mereka secara mandiri belajar apa gitu. Misalnya, oh Kak, aku kemarin tuh belajar tentang AI ini, dimasukin lah di situ, mereka bisa menambahkan set skill baru ya Bu. Set skill apa yang kalian pelajari ini misalnya ya, atau bulan ini. Jadi bukan hanya terbatas dengan 4 tadi yang sudah ditetapkan oleh Irfan, tapi mereka juga bisa menambahkan dengan skill-skill lain yang mungkin mereka pelajari di bulan ini atau di minggu ini. Gitu. Nah, kemudian memungkinkan tidak tapi mungkin ini nanti ya pada akhirnya, karena sekarang kan kita lagi tahap membuat branding dulu, tapi mungkin tidak nanti kita kayak membuka jasa, siapa nih dari sekolah mana yang memang butuh narasumber atau butuh trainer untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan digital, kita bisa dikontak kayak gitu Pan. Jadi Bang Irfan harus siapin orang-orang yang memang Irfan percaya kayaknya mumpuni gitu ya, untuk misalnya teman-teman ini di SD ini butuh trainer untuk apa gitu, misalnya membuat pemanfaatan Google Form, nanti siapa yang dikirim kayak gitu ya. Jadi mereka juga dikasih panggung untuk berbagi ilmu yang mereka punya kayak gitu. Terus
apa lagi ya? Oh, yang tadi kegiatan Capacity building. ya. Itu nanti berarti kayak mana tuh Van? Setiap bulan atau kayak mana tuh? Setiap 2 bulan sekali dan timingnya cuma 1 jam, Bu. Jadi 1 jam materi gitu kan. Mungkin supaya lebih menariknya dikemas jadi ini ya, jadi satu kegiatan. Misalnya apa tuh namanya KDI berbagi atau apa episode 1 tema. Oh, ya. Oke. Temanya apa? Jadi ada branding sendiri untuk Yap. yang kegiatan ini. Oke, siap, Bu. Memang capacity building masuknya, tapi ada namo. Ada Bu luar. Kalau kami kan misalnya kalau kami Biru ya? itu biru ya. Ya, bincang guru. Nah, ini kita Oke, apa oke. tuh bikinnya gitu supaya lebih enak semuanya. Siap, Bu. Jadi kelihatan tuh episode berapa, oh berarti Ya. KDI ini sudah menyelenggarakan kegiatan serupa seperti ini berapa kali tuh bisa kelihatan gitu. Mhm. Ya. Mm-mm. Terus apa ya, kayaknya itu dulu deh, Ya. kebanyakan. Oke. Kita aja nanti kalau jalan. Oke, Oke. makasih, semangat ya semuanya. Siap, terima kasih Bu. Oke, menanggapi dari yang disampaikan oleh Bu Ranita tadi, jadi Bapak Ibu dan pembina mohon kita sama-sama ikhtiarkan gitu ya. Ini ada Agus, Sir Teguh, Bu Ranita dan juga Mbak Tia. Jadi seperti yang disampaikan di anniversary ini, Sir, di anniversary tahun ini kita pengennya, Sir, ini sudah Ipan diskusi sama Janu nih selaku kolib gitu kan, kita pengen adanya workshop generative AI karena timingnya lagi booming. Dan kemarin ini sedikit cerita Sir Agus, Irfan sudah kontak Pak Arif dari PIC Transformasi Digital Dinas Pendidikan gitu kan untuk terkait workshop generative AI ini karena momentumnya dapat gitu kan. Jadi target kita, sasaran kita anak-anak SMA, SMK, uang kuliah dan umum termasuk guru di situ bisa 50 peserta misalnya. Nah, anak-anak SD SMP kita gaskan mereka untuk belajar Scratch. Karena kita prepare, Sir. Jadi kita pengen Scratch ini bukan cuma di SMP 7 yang tahu, bukan cuma di SD 17 yang tahu, bukan cuma di Semansa yang tahu. Tapi kalau bisa 50% lah dari Kabupaten Pali itu tahu Scratch ini, Sir. Karena di bulan 6 bulan 8 di Festival Literasi Digital kita pengen bikin hackathon Scratch. Jadi nanti di hackathon itu mereka misalnya kita buka 20 peserta lomba, anggap misal misalnya Sir Agus ini 20 peserta lomba, kita kasih ide mereka bikin game di hari itulah, itu hackathon. Jadi mereka bukan bikin game di rumah. Kalau bikin game di rumah mereka bisa cari-cari dulu gitu kan, tapi bikin gamenya di hari itulah. Jadi memang cepet-cepetan. Kalau biasanya hackathon tuh bikin startup, ini hackathon bikin game pakai Scratch anak-anak SD SMP gitu. Nah, jadi kan luar biasa ini ya, apa brandingnya gitu, yang kita pengen bangun, Sir. Karena dari beberapa informasi yang mendapatkan, Scratch ini memang sudah skalanya sudah skala global, Sir. Jadi mau di luar negeri pun pengenalan basic coding, Sir Agus, ini juga pakai Scratch mereka. Kalau dibandingkan dengan kalau dibandingkan dengan platform lain yang lebih mudah Scratch. Contoh, kami kemarin ke Pusri, Sir, mereka pernah cerita ada budak dari Jogja atau Bandung pernah main ke Pusri, Sir. Mereka ngajari juga coding berbasis blok. Tapi kata mereka, sejauh yang mereka jingo, anak-anak mereka tuh lebih cepat paham belajar Scratch daripada yang diajarkan sama anak-anak SMP yang kata Irfan tadi, yang dari Bandung itu, Sir. Karena tadi Scratch tuh kita ngerti konsepnya, bisa jenguk warnanya gitu kan, tinggal susun. Contoh misal Agus pun sekarang nggak perlu ada modul lagi, katanya Pan aku sudah bisa bikin game lah, ngerti slownya bahasa dusunnya tuh, Sir. Lah tahu lah cara buatnya gitu. Nah, harapannya kayak itu, Sir. Jadi kalau step 1 kemarin kita heboh-hebohan lomba mengetik gitu kan. Nah, ini kita lomba hackathon Scratch gitu kan. Nah, gimana nih? Anak-anak dituntut untuk bikin game sekreatif mereka. Kemarin yang game bikinan Balkis, Irfan share di grup yang ada BPMP-nya. Terus ngusul nih Bu Midi dari BPMP provinsi kan, Sir. Katanya bisa ada anak-anak buat game yang kaitannya dengan yang sekarang kan 7 kebiasaan anak sehat, Sir, anak Indonesia. Nah, bisa di Scratch. Nah, jadi itu, Sir. Jadi harapannya bisa muncul produk-produk apa lagi. Ini kan lagi sebenarnya belum ada cukup waktu ya. Di Scratch itu bisa dikonversi jadi APK.
Coba bisa berapa banyak aplikasi yang mereka buat game yang kita tanamkan kayak yang Balkis itu, Sir, yang ada nuansa lokal. Jadi game catching jedol kan banyak apa istilahnya tuh hal-hal unik di Pali. Karena kalau misalnya mereka bikin game yang kaku, misalnya yang aset-asetnya cuma ada di Scratch, itu gamenya template. Nah, kaki pas nak pakai apa aset kucing, Melody pakai aset kucing juga. Nah, jadi kayak kalau misalnya mereka sudah ngerti konsep Scratch itu, ini kan lumayan panjang nih, Sir, jangka waktunya. April misalnya kita ngadain workshop generative AI sama pelatihan Scratch itu misalnya kan untuk beberapa perwakilan sekolah. Kemudian di Juni, April ke Juni 2 bulan atau ke Agustus 4 bulan, mereka bisa prepare tuh, explore Scratch-nya. Itu jadi rencana kita ke depan. Dan insya Allah Bu Renita, terkait yang kedua tadi, terkait yang self learning, nanti kita buatkan entah Tech Talks misalnya, Tech Talks misalnya nama programnya, Sir. Dan insya Allah tadi, Sir, seperti yang disampaikan, di setiap capacity building kita, karena mahal-mahal nih pemateri kita, ada Sir Agus, ada Bu Tia, ada Bu Ranita gitu kan, ini harus kita dokumentasikan dan kita upload di YouTube. Ini jadi konten kita. Dan ke depan, kalau misalnya nih volunteer kita lah sudah ngerti streaming, sudah ngerti tentang software OBS yang bisa multi broadcasting kamera misalnya. Jadi kalau misalnya Sir Agus ada komunitas GKK, Bu Renita ada komunitas DJ Edu, Mbak Putri misalnya ada komunitas apa lagi. Nah, kita sebagai kata Melody tadi apa ya? Sebagai digital hub-nya, Sir. Jadi komunitas-komunitas yang ada di Pali, kalau mereka ada kegiatan kita yang streaming, upload di YouTube kita. Jadi kalau wong-wong pengen jingok kondisi di Pali secara digital, kiblatnya ke YouTube Kampung Digital misalnya. Itu visi yang coba kita bangun, teman-teman. Jadi kayak itu, teman-teman. Ini ada Kak Janu, teman-teman bisa belajar nih. Kak Janu ada di Tempira gitu kan. Kapan-kapan sekali-sekali Kak main ke Talangubi, ajak kumpul anak-anak kita gitu kan, volunteer-volunteer yang lain. Itu jadi kurang lebih tanggapan untuk yang Bu Renita tadi. Kayaknya waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi untuk Dewan Pembina, Sir Teguh, Mr. Agus, teman-teman yang lain. Silakan, Sir. Coba jadi Raden. Teman-teman yang lain Iya. Dan Raden sama Semar, coba tanggapannya. Gimana tanggapannya? ini kalau ada yang mau ngomong, mau berbagi dikit boleh ya? Ya, boleh. Share screen bentar ya. Siap, boleh, Sir. Boleh. Ini untuk di diskusi. Nah. Udah ada belum? Ada ya? Akhirnya sekolah gak Udah. dari ajang pencarian nilai dan kertas. Kedengaran nggak sih suaranya? Kedengaran, Sir. Kedengaran. Sekolah itu sangat tidak efektif. Bayangin, kita dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore kita belajar, lalu setelah itu dikasih PR, kerjaan rumah dari berbagai mata pelajaran, dan yang lebih parahnya lagi muridnya itu sendiri gak tahu untuk apa mereka melakukan hal tersebut, gak tahu untuk apa materi itu dipelajari. Nah, nanti lama-kelamaan setelah 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, mereka akan lupa materi tersebut. Lalu dipaksa lagi untuk mempelajari materi baru, walaupun masih ada murid yang belum benar-benar memahami materi tersebut, tetap digas terus memahami materi baru, karena dari sistemnya ingin seperti itu, harus sesuai target semuanya. Kita diburu-buru, dan akhirnya sekolah gak lebih dari ajang pencarian nilai dan kertas formalitas yang ada isinya. Cuma formalitas. Sekolah itu sangat tidak efektif. Bayangin, kita dari jam 7. Oke. Ini mancing nih dari tadi, soalnya teman-teman nggak ada yang mau ngomong gitu. Coba deh satu orang gitu, relate-nya yang yang dibilang siapa sih namanya, Gastiunda ini dengan teman-teman yang sekarang jadi volunteer. Apa sih relate-nya gitu? Hubungannya apa nih kira-kira? Ini jangan Kak Irfan ya yang jawab gitu. Teman-teman yang di sini deh, aku pengen satu dulu gitu. Boleh Melody atau siapa? Mungkin Kak Janu, Ya itu, Citra. udah sangat mendidik sekali ya. Iya. Kata itu tadi, gitu. Karena- Sekarang nggak efektif katanya. Terus relate-nya dengan yang kalian lakukan sekarang dan kegiatan yang ada di sekolah Pak.
Ya, boleh. Silakan, Mel. Silakan Meladi. Masih Ayo. masih malu-malu mereka aja. Soalnya gini, kalau kalian bisa nemuin relate-nya, kok bisa sih dia sampai ngomong kayak gitu gitu, kalian nggak akan tersinggung kok gitu. Dan guru-guru di sini aku yakin kayak Bu Ranita, terus Kak Tia, Mister Teguh gitu ya, itu nggak akan tersinggung, dia akan dan malah kalian gitu ya. Jadi gini, dia tadi kan bilang sekolah itu nggak efektif, kita itu hanya mengikuti kerang sistem, keburu-buru, cuma selembar kertas, cuma nilai gitu. Sedangkan kalian itu sudah out of the border gitu, kalian tuh udah keluar dari border gitu. Dan sekarang kalian ada di sini gitu. Kalian itu doing something real gitu. Jadi kalian itu melakukan sesuatu yang nyata gitu. Jadi relate-nya apa yang dibilang mereka dengan yang kalian lakukan sekarang itu bisa nggak kalian apa ya gimana bahasa Indonesianya ya, merelatekannya gitu, gimana sih bahasa Indonesia gitu, pokoknya intinya gitu. Kalian bisa nggak dengan yang kalian lakukan sekarang itu apa sih hubungannya dengan yang apa ya anak SMA tadi bilang gitu? Ya, gimana? Gimana Raden? Meladi masih mikir nih, Sar. Apa gitu ya? Apa ya? Relate-nya? Salah satu. Jadi gini ya, patah ya. Jadi Teguh memang anak-anak kita itu cenderung susah susah ngomong karena memang dari kecil sistem pendidikan kita itu membuat mereka itu tidak bebas berekspresi gitu. Benar. Oke, kita tonton lagi ya videonya ya, semoga nggak pecah ya. Kita tonton lagi nih. Karena dari sistemnya ingin seperti itu, harus sesuai target semuanya, kita diburu-buru, dan akhirnya sekolah gak lebih dari ajang pencarian nilai dan kertas formalitas yang gak ada isinya, cuma formalitas. Sekolah itu sangat tidak efektif. Bayangin, kita dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore kita belajar, lalu setelah itu dikasih PR, kerjaan rumah dari berbagai mata pelajaran, dan yang lebih parahnya lagi muridnya itu sendiri gak tahu untuk apa mereka melakukan hal tersebut, gak tahu untuk apa materi itu dipelajari. Nah, nanti lama-kelamaan setelah 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, mereka akan lupa materi tersebut. Lalu dipaksa lagi untuk mempelajari materi baru, walaupun masih ada murid yang belum benar-benar memahami materi tersebut, tetap digas terus memahami materi baru karena dari sistemnya ingin seperti itu, harus sesuai target semuanya, kita diburu-buru, dan akhirnya sekolah gak lebih dari ajang pencarian nilai dan kertas formalitas yang gak ada isinya, cuma formalitas. Sekolah itu Sikat Raden. Gas. Ya, jadi itu. Gas lah. Ayo. Share your thought gitu ya. Silakan share pemikirannya gitu. Karena ini akan relate banget dengan yang kalian lakukan gitu. Silakan Den. Tes. Masih belum ada suara Den. Kayaknya mic-nya belum dibuka. Kalau Raden tuh ngerti ya maksud dari video tadi, cuman yang Raden ngerti tuh ini yang mau ditanyakan tuh tentang aku gitu nah. Relate-nya. Relate-nya dengan yang kalian lakukan sekarang, kalian kan kayak kalau dia tadi tuh kayak menggambarkan bahwa kegiatan di sekolah tuh seperti itu gitu. Terus sedangkan kalian itu kan ada yang kuliah, terus ada yang sekolah, terus tapi kalian melakukan kegiatan di luar gitu. Tentu pasti ada tujuan dan maksud tertentu kenapa sih kalian harus keluar gitu. Dan relate-nya dengan kondisi sekolah yang dia jelaskan dan dengan yang kalian lakukan sekarang itu apa sih gitu. Gimana? Di sini Melody. Ya, dia soalnya tadi nganggu, Sar. Oh, berarti get the point berarti dia. Gimana nih? Sama. Jadi ya udah deh aku langsung. Jadi gini ya teman-teman, dia bilang tadi kan kayak sekolah itu terkekang oleh sistem gitu. Nah, kayak dari pagi sampai sore gitu-gitu aja terus. Ujung-ujungnya nanti lupa gitu. Sedangkan kalian yang ada di sini ini out of the border. Jadi kalian tuh di sini tuh benar-benar keluar dari zona nyaman gitu. Kalian itu menurut saya itu sangat hebat sekali karena mantul sebenarnya.
Nah, jadi kalian itu aplikatif learner gitu. Jadi kalian itu orang-orang yang aplikatif karena memang pada kenyataannya gitu ketika kalian di sekolah itu hanya belajar dan disinilah kalian saatnya untuk praktek. Agar apa? Agar kalian nggak kejebak seperti kata dia tadi, kejebak sistem gitu. Cuman belajar dari pagi sampai sore habis itu lupa. Coba deh pelajaran-pelajaran SD atau IPA atau fisika yang kalian pelajari waktu SMP, SMA gitu. Pasti nggak sih ingat secara detail? Enggak kan? Yang paling kalian ingat itu apa coba? Pasti kegiatan-kegiatan, event-event atau hal-hal yang benar-benar relate sampai sekarang gitu. Sama kayak kegiatan-kegiatan yang sedang kalian lakukan sekarang gitu. Karena toh nanti pada kenyataannya ini kegiatan seperti inilah yang akan kalian temui di dunia kerja, bisnis atau bahkan masyarakat gitu. Ini yang lebih sangat containable gitu. Jadi sangat aktual gitu. Jadi kalau kalian nggak pengen kejebak seperti kata dia tadi gitu, ya kalian bisa benar-benar eksplorasi di sini. Kayak tadi ada yang bilang ada di event organizer nih gitu. Kalian belajar nggak sih di sekolah? Kalian mungkin belajarnya ketika kalian join OSIS gitu. Jadi anak-anak OSIS itu hebat gitu. Karena mereka benar-benar langsung aplikatif apa yang mereka dapat gitu. Dan kenyataannya di masyarakat pun malah yang seperti itu gitu yang digunakan. Ilmu-ilmu skill-skill yang soft skill seperti itu yang dipakai gitu. Jadi teman-teman yang join di sini jangan ngarepnya aduh nggak dapat apa-apa, aku capek. Salah banget gitu. Menurut aku kalian itu mempraktekkan apa yang kalian dapat, bahkan kalian itu lebih kontekstual gitu. Kontekstual itu lebih nyata ya. Karena memang hal-hal seperti itulah nanti yang lebih dibutuhkan oleh kalian-kalian ini gitu. Jadi menurut saya kalian udah bener banget sudah on track gitu ya. Tinggal kalian bagaimana cara untuk maintenance-nya. Karena jujur saja kalau dari saya pribadi ya teman-teman gitu, saya dulu pernah join yang namanya organisasi itu Lepas itu yang di bawah naungan Sriwijaya Pos gitu, dan itu diseleksi dari pelajar-pelajar seluruh Palembang gitu. Jadi di situ saya itu kerja waktu masih SMA, kerja di bawah naungan Seribu itu saya meliput dan segala macam. Dan menurut saya ilmu-ilmu yang saya dapatkan di Lepas itu jauh lebih applicable di saat dunia sekarang, seperti bagaimana cara berbicara dengan orang, ketemu orang, berperilaku, bagaimana cara menghadapi masalah. Jadi itu lebih kontekstual gitu dan itu lebih bermanfaat sampai dengan sekarang gitu. Ketimbang beberapa pelajaran yang saya bahkan lupa gitu ya. Jadi menurut aku teman-teman temukanlah kayak tujuan dan minat kalian gitu. Jangan sampai kalian udah sejauh ini tapi nanti tidak maksimal. Jadi saya di sini cuma ingin memotivasi teman-teman semua, kalian sudah on track dan silahkan dilanjutkan gitu. Oke, wow, keren sih teman-teman. Oke, terima kasih Sir Agus. Gimana dari kita ada waktu 6 menit lagi kurang lebih nih. Kita cukupkan sebelum jam 10 ya, 5 menit untuk dokumentasi. Silakan kalau memang ada yang masih pengen teman-teman tanyain, mungkin Sir Teguh ada yang ingin disampaikan, silakan. Mau sharing juga, teman-teman yang lain juga boleh gitu kan, pengalaman-pengalaman. Tapi benar teman-teman apa yang disampaikan sama Mr. Agus tadi ya. Sekolah itu kita harus ngikutin sistem gitu, dan belum tentu apa yang kita dapatkan dari sekolah itu betul-betul bisa kita implementasikan. Makanya saya kakak itu di kuliah ini kalau bisa banyak ikut kegiatan-kegiatan di luar gitu, biar kata Sir Agus tadi, biar dapat ilmu-ilmu yang kita nggak dapatkan di kampus. Kalau kata salah satu ini ya apa Sir? Meladi coba. Ya, Meladi tadi. Silakan. Banget orangnya. Silakan Mel. Oke, terima kasih Kak kata-katanya Teh.
Oke, thank you Melody, keren banget. Memotivasi banget ya. Siap. Oke, Raden. Silakan Raden, terakhir nih sebelum kita lanjut ke MC. Cukup Raden, nggak ada yang mau disampaikan kah? Kalau cukup, oke, kayaknya belum ada ya, Sar ya. Kita lanjut ke MC. Sekali lagi Bapak Ibu dan Pembina, Mas Agus, Sir Teguh, Mbak Putri, inilah kondisi volunteer kita. Jadi mereka masih di proses belajar. Mohon maaf, mewakili teman-teman yang lain nih kalau ada banyak kekurangan. Kayaknya malam hari ini kayak prepare-nya belum terlalu ya, Sar ya. Tapi selain dari itu, Irfan juga memohon bantuan untuk ngebimbing. Sekali-sekali boleh nih nanti di chat mereka, Seragus, nanti Irfan bisa list kontaknya mungkin ya, biar mereka bisa aktif juga gitu nanya ya. Jadi pengennya mereka tetap pembina kita teman-teman, Mr. Agus, Mbak Tia, Sir Teguh, tapi jadikan mereka juga teman kita untuk koordinasi, untuk curhat gitu kan. Kayak Irfan sama Sir Teguh kan kalau curhat tentang teknologi pasti panjang ya, Sir ya. Itu ya teman-teman, harapan kedepannya teman-teman bisa enjoy lah. Jadi pengen ya Mbak Tia, Sir Agus dan Sir Teguh, konsep-konsep kegiatan kita tuh tidak kaku gitu. Ada grup WhatsApp-nya nanti, ada grup WhatsApp-nya, jadi bisa di invite. Jadi harus ada khusus untuk volunteer yang di situ
ada pembina, ada yang di situ udah kata pembina. Jadi mereka kalau pengen chat ini bisa di ini, kalau pengen koordinasi bisa di grup pembina gitu ya. Itu oke, terima kasih. Irfan kembalikan ke MC, silakan Kak Sumar. Baik, terima kasih pada Kak Irfansyah, Bapak Ibu dan perwakilan divisi atas pemaparan materi, masukan dan pertanyaannya. Selanjutnya yaitu acara penutup. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada acara onboarding malam hari ini. Semoga acara onboarding ini bermanfaat untuk kita semua dan semakin mempererat solidaritas di Kampung Digital Air Hitam. Kami berharap teman-teman semua dapat berkembang, berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik di Kampung Digital Air Hitam. Sekali lagi selamat bergabung dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutup kita dokumentasi dulu ya. Ya. Ya, gimana Meladi? Angkat tangan. Oh ya. Oke, kita dokumentasi dulu. Silakan yang bisa on cam. Silakan Kak Janu, hitung Kak Janu. Oke, siap Kak. Silakan. Oke, siap. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, dan 3 ya. Gimana dia panggilnya? Oke aja lah. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, udah? Oke, lagi. Gaya bebas ya. Gaya khusus kamu digital gimana Kak? Bisa T, nah, bisa gini. Nah, Ya, bisa T aja yang paling simpel ya. Kalau yang digitalnya agak susah, T aja lah. Teknologi artinya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Sir Agus, Sir Teguh, Mbak Tia dan teman-teman yang lain. Mantap. Ya, oke. Dadah, bagus ya. Dadah.